Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Kakak percaya kabarnya adik-adik semua dalam keadaan yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Sekarang masih bersama Kakak Herti di sini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Sebelum itu, kita siapkan hati kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini. Kami anak-anak-Mu masih dapat berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Pimpin ibadah sekolah minggu kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah ibadah kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, masih semangat? Nah, saatnya kita akan memuji-muji Tuhan Yesus. Kita angkat pujiannya, Jalan Serta Yesus. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Siapkan hati kita. Kita angkat pujiannya, Bapa, ku datang padamu. Yang
kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami anak-anak-Mu siap memuji-muji Engkau. Pimpin suara kami Tuhan, urapi pita suara kami, urapi gerakan kami, urapi tari-tarian kami Tuhan. Biarlah kami hanya menyenangkan hati-Mu saja. Kami siap mengangkat puji-pujian kami. Haleluya, amin. Adik duduk yang manis, kita siapkan hati kita angkat pujiannya. Ku buka hatiku. Bersama-sama. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan, anak Tuhan yang manis. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat segala hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan siap mendengarkan firman-Mu. Tuntun sertai kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman dengan baik. Dan Tuhan, apa yang kami dengarkan hari ini tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan Tuhan izinkan untuk kami dapat lakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Tuhan Yesus, berkati juga kakak pembimbing kami akan membawakan firman-Mu. Pimpin sertai Tuhan agar kakak pembimbing dapat membawakan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini terdapat pada Mazmur 28 ayat 1 sampai 9. Mazmur 28 ayat 1 sampai 9. Dan Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17. Dan Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Kita akan membaca firman Tuhan yang pertama dalam Mazmur 28 ayat 1 sampai 9. Adik-adik perhatikan Alkitabnya, kakak akan membacanya. Dengan perikop Tuhan perisaiku. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Nya sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Kita lanjut pembacaan kita yang kedua, Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita lanjut pembacaan kita yang ketiga, Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, adik-adik, tema cerita kita hari ini adalah kejahatan hati. Tema cerita kita hari ini, kejahatan hati. Adik-adik, dalam beberapa minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang Tuhan yang sudah melindungi dan mengampuni kita dari dosa, pelanggaran, dan kejahatan kita. Hari ini, kita akan belajar tentang firman Tuhan yang memberikan peringatan untuk selalu waspada, menjaga hati dan hidup kita terhadap pengaruh dari luar dan dari dalam diri kita sendiri. Karena
hati kita adalah sumber dari segala sesuatu yang baik ataupun yang buruk. Apabila hati kita buruk atau tidak baik, maka sikap dan perbuatan yang keluar adalah perbuatan yang buruk pula. Tetapi jika hati kita baik, maka sikap dan perbuatan yang keluar adalah perbuatan yang baik. Nah, adik-adik, apabila kita tidak menjaga hati kita dengan firman Tuhan, bisa menjadi bencana besar untuk kehidupan kita sendiri. Nah, mari kita belajar firman Tuhan agar kita memiliki hati yang baik dan selalu berharap kepada Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat 17, pembacaan kita tadi menjelaskan bahwa iblis selalu berusaha dengan segala tipu muslihatnya untuk membuat hati kita bertentangan dengan keinginan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah menyimpan dendam, marah, atau iri hati dengan orang lain? Nah, itu akan membuat hati kita kotor dan pasti akan keluar dalam bentuk perbuatan yang kotor juga. Matius 26 ayat 41, bacaan kita tadi, yang bunyinya berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita selalu berjaga-jaga atau siap siaga dan berdoa, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan dan memiliki hati yang baik di hadapan Tuhan. Karena firman berkata, roh memang penurut, tetapi daging kita lemah. Agar kita selalu waspada, tidak ada cara lain kecuali terus bersandar kepada Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan dan merenungkannya, sehingga kita mengetahui dan mengerti rencana Tuhan. Demikian kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Bersekutu adalah cara kita beribadah dengan Tuhan dan berbicara dengan Tuhan, sehingga kita bisa menjaga hati kita agar mengikuti keinginan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, cerita kita sampai di sini seperti yang kita dengarkan hari ini. Cerita firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjaga hati kita dan menjaga tutur kata kita dengan cara kita rajin membaca firman Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan firmankan. Terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati adik-adik semua di rumah masing-masing. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita bersyukur karena walaupun hanya melalui ibadah online, kita masih dapat memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang kita akan menyelesaikan ibadah sekolah minggu kita. Sebelum itu kita angkat pujiannya bersama-sama. Ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku
menyenangkan hatimu. Betapa kagumku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulialah namamu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah namamu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu, oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu, oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, agar kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah firman yang kami dengarkan hari ini tertanam dalam hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan, untuk kami dapat menjaga hati kami dapat menjaga tutur kata kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami perkatakan hanya menyenangkan hati-Mu saja. Kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami, papa dan mama kami. Berkati kedua orang tua kami Tuhan, berikan selalu kesehatan, kemampuan, kesabaran dalam membimbing, mendidik kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang Tuhan kehendaki. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, berkati bangsa kami Tuhan. Saat ini bangsa kami sedang dilanda oleh wabah, Tuhan Yesus campur tangan di dalamnya. Pengurapan-Mu nyata buat bangsa kami. Kami juga berdoa buat kota kami Makassar. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan, Kau nyatakan juga buat kota kami Makassar. Buat pemerintah-pemerintah kami Tuhan, apapun yang pemerintah-pemerintah kami rencanakan, Engkau campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus yang akan selalu menjaga kami anak-anak-Mu. Walaupun kami anak-anak-Mu hanya berada di rumah, tapi Engkau selalu nyatakan kasih-Mu buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.